Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan ya dalam rangkaian peringatan Hari Antibiotik Sedunia. Di Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan bahwa setiap tanggal 18 sampai 24 November ini sebagai Pekan Peduli Antimikroba Sedunia. Nah, penggunaan istilah antibiotik ini kemudian juga sekarang ini lebih dipopulerkan dengan antimikroba ya. Salah satu alasannya karena untuk merepresentasikan cakupan obat yang lebih luas ya. Jadi golongan antimikroba ini mencakup obat-obat antibiotik yang membunuh bakteri, tetapi juga antivirus, antiparasit, dan juga anti jamur gitu ya. Nah, dalam penggunaan obat-obat golongan antimikroba, salah satu isu yang krusial adalah resistensi obat ya. Nah, persoalan resistensi obat ini sudah menjadi masalah sejak lama ya. Namun akhir-akhir ini permasalahan resistensi ini bertambah dengan terjadinya resistensi obat antivirus, antiparasit, dan anti jamur ya. Sehingga tadi istilah antibiotik kemudian pengertian yang lebih luas yaitu antimikroba ya. Jadi resistensi obat antimikroba adalah keadaan suatu bakteri, virus, jamur, dan parasit mengalami perubahan seiring dengan waktu ya, sehingga tidak lagi merespon obat-obatan yang dirancang untuk membunuh mikroba tersebut ya. Ini pengertian resistensi obat antimikroba yang dicanangkan oleh WHO tahun 2020 ya. WHO sudah menetapkan bahwa resistensi antimikroba termasuk dalam 10 besar masalah kesehatan global ya. Jadi ini sudah menjadi masuk di 10 besar masalah kesehatan global. Dan resistensi antimikroba ini dapat menyebabkan infeksi semakin sulit diobati dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, meningkatkan keparahan penyakit dan kematian gitu ya. Nah, pada podcast yang kedua ini, hal yang paling penting tentu saja kalau dari sisi kedokteran pencegahan, dari sisi public health ya, dari sisi health promotion ya, promosi kesehatan adalah bagaimana kita bisa mencegah terjadinya resistensi antimikroba. Jadi inilah yang perlu kita sosialisasikan ya, perlu kita terus sebarkan pengetahuan tentang cara mencegah ini ya, supaya kita semua bisa terhindar dari resistensi terhadap antimikroba ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan ya, supaya kita tidak sampai terjadi resisten terhadap antimikroba adalah hanya menggunakan obat antimikroba ya, termasuk antibiotik ya, jika diresepkan oleh dokter ya. Jadi jangan sampai kita ini sok pinter ya, sok tahu gitu ya, mengkonsumsi antimikroba secara sembarangan ya, termasuk antibiotik ya, kecuali memang mendapat resep dari dokter ya. Jadi tidak semua penyakit ini membutuhkan antibiotik ya. Tidak semua penyakit membutuhkan obat antimikroba. Nah, untuk memutuskan kita butuh atau tidak ya, kita perlu konsumsi atau tidak, ini pasien harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya.
Jadi walaupun sekarang ini informasi-informasi bisa kita peroleh dengan mencari di mesin-mesin pencari informasi di internet ya, tetapi alangkah baiknya ya, alangkah bijaknya ya kalau kita tetap berkonsultasi kepada mereka yang memang keahliannya begitu ya. Nah, pengobatan sendiri ya dengan antimikroba tanpa berkonsultasi dengan dokter ini dapat menyebabkan ketidaktepatan pengobatan ya. Sebagai contoh, ketika kita sedang pilek misalnya, bisa jadi penyebabnya adalah virus influenza atau justru penyebabnya bukan mikroba sama sekali, seperti alergi ya. Tentu seperti ini kan kita tidak perlu minum antibiotik atau antimikroba. Jadi kalau kita minum, nah salah-salah nanti bisa kita malah resisten gitu ya. Kemudian langkah yang kedua ya untuk mencegah supaya kita tidak resistensi terhadap antimikroba adalah mengkonsumsi obat antimikroba yang diberikan dengan resep dokter sesuai dengan petunjuk dokter sampai habis. Ya. Jadi apabila dokter meresepkan obat-obat antimikroba, maka obat tersebut harus dikonsumsi sampai habis dan sesuai dengan petunjuk dokter ya. Bahkan ketika gejala sudah tidak dirasakan lagi ya, karena ada beberapa penyakit yang butuh mengkonsumsi antimikroba, antibiotik itu di waktu yang tidak pendek ya. Seperti tadi sudah kita contohkan tentang kasus penderita TB paru ya, yang butuh memang mengkonsumsi antibiotik yang cukup panjang ya, sehingga kadang-kadang banyak sekali yang kemudian menjadi multi drug resistant tadi ya, MDR tadi gitu ya. Kita juga dapat berkonsultasi dengan apoteker yang menyerahkan obat untuk bertanya lebih lanjut tentang penggunaan obat antimikroba yang diresepkan oleh dokter ya. Jadi kalau memang itu harus habis 1 minggu ya harus dihabiskan gitu ya. Kemudian langkah preventif yang ketiga ya adalah tidak mengulangi konsumsi antimikroba tanpa anjuran dokter ya. Lagi-lagi kadang-kadang kita ini dengan berbagai macam pertimbangan ya, termasuk bagi golongan menengah ke bawah, kadang-kadang perhitungan ekonomi gitu ya. Kadang-kadang kita lagi-lagi merasa kita sudah tahu penyakitnya dan kita kemudian mengulang lagi sendiri antimikroba tanpa konsultasi lagi dengan dokter yang sebelumnya. Jadi apabila obat antimikroba yang diresepkan oleh dokter sudah habis, pasien ini tidak boleh membeli sendiri obat tersebut untuk dikonsumsi kembali. Jika pengobatan sudah selesai tetapi masih merasakan gejala sakit, maka sebaiknya berkonsultasi kembali dengan dokter ya. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, itu kata-kata iklan ya. Kemudian yang keempat ya, langkah keempat untuk pencegahan supaya kita tidak mengalami resistensi terhadap antimikroba adalah tidak menghentikan sendiri pengobatan antimikroba yang diresepkan oleh dokter ya. Jadi yang bersama dengan yang nomor 2 tadi ya, harus habis itu ya. Jadi jika ada hal-hal yang tidak nyaman dirasakan selama menggunakan obat antimikroba, segera kembali ke dokter untuk melaporkan ketidaknyamanan tersebut ya. Dokter mungkin perlu memeriksa dan mengganti pilihan antimikroba yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin ada antimikroba tertentu itu kurang nyaman untuk individu tertentu dan jangan kita kemudian menghentikan sendiri tanpa konsultasi dengan dokter ya. Dan yang kelima itu langkah terakhir ya untuk kita terhindar dari resistensi terhadap obat adalah menjaga kebersihan serta sering mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Ini dapat mencegah penyebaran kuman seperti bakteri dan virus tanpa harus menggunakan
obat ya. Jadi ya, poin resep yang terakhir ini atau cara yang terakhir ini intinya bahwa tidak usah kita cepat-cepat mengkonsumsi obat ya. Selama kita bisa mengikuti pola hidup yang bersih dan sehat ya, rajin mencuci tangan ya, maka dengan sendirinya bakteri dan virus ini juga tidak sempat di badan kita ataupun sempat di badan kita dalam jumlah yang tidak banyak, sehingga tubuh punya kemampuan untuk melawan itu tanpa harus dibantu dengan antibiotik. Jadi itulah 5 cara mencegah supaya kita tidak mengalami resistensi obat, dan mudah-mudahan bisa dilakukan ya, bisa dijalankan, dan tetap semangat, tetap sehat ya. Mari kita jaga ya tubuh kita, saudara-saudara kita, untuk tidak sampai pada sebuah kondisi gimana kita harus mengalami resistensi terhadap antimikroba ya. Sekian, tetap sehat, semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.